Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya bisa menyapa saudara di minggu kita hari ini lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan di sepanjang minggu kita hari ini. Saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai bahan khotbah dalam minggu kita hari ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan untuk memberikan kita pengertian akan firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu kita hari ini, yaitu minggu yang kedua setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu ini, terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ini, saudara juga bisa membuka Alkitab saudara supaya kita sama-sama mengerti firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari saudara kita buka hati, kita memohon Tuhan mengajari kita tentang firman yang akan kita renungkan. Topik atau tema dari khotbah kita dalam minggu hari ini yaitu bermegah dalam Tuhan. Ini yang akan kita renungkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat tema khotbah ini kita dituntun saudara supaya kita senantiasa menjadi pribadi yang mau mengenal pertama diri kita dan mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita terhindar dari kesombongan dan selalu mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita bisa menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan lewat semua hal yang bisa kita nikmati, yang terkadang bisa membuat kita bisa merasa bermegah, merasa hebat. Tetapi mari, kalaupun kita merasakan itu, baiklah kita menikmati semua itu di dalam Tuhan, sehingga Tuhanlah kemegahan kita dalam menikmati semua berkat-Nya. Tidak jelas sebenarnya atau tidak bisa kita dapatkan secara rinci kapan kitab Mazmur ini secara khusus pasal yang ke-20 ditulis. Namun diperkirakan saudara bahwa ini ditulis Daud untuk mengantisipasi pertempuran pada saat mereka melawan bangsa Amon dan bangsa Syria. Itu diperkirakan seperti itu. Daud menulis di sini tentang orang-orang yang begitu membanggakan diri
dengan kereta dan kuda yang mereka miliki, seperti yang kita baca tadi di sini. Dan tidak diragukan lagi bahwa bangsa Amon dan juga bangsa Syria memang memiliki kereta, ya, seperti yang dikatakan di sini, dalam jumlah yang banyak tentunya. Bagi mereka kereta berkuda itu, ya, bagian dari kekuatan perang mereka yang sangat mereka andalkan, dan itu sebabnya mereka begitu bermegah, mereka begitu yakin akan kemenangan yang mereka peroleh dengan perlengkapan perang yang luar biasa seperti digambarkan dalam pembacaan ini. Tetapi bagi Daud, saudara, ini sebenarnya bukan satu-satunya pertempuran yang dia perjuangkan dalam hidupnya. Dia seorang pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Daud adalah seorang pejuang sejati. Dalam banyak hal dia selalu mengalahkan musuhnya. Ada banyak peperangan yang telah dihadapinya dan dimenangkannya di sepanjang perjalanan kehidupannya. Namun saudara, dalam menghadapi musuh yang kali ini memiliki, ya, bisa dikatakan jumlah kereta berkuda yang sangat besar, tentunya ini merupakan kekhawatiran tersendiri bagi Daud. Namun melihat dari Mazmur yang ia tulis sebelum hari pertempuran itu berlangsung, kita dapat mengenali bahwa sesungguhnya Daud sudah dapat memastikan bahwa dia akan mengalami kemenangan luar biasa. Dia belum maju dalam pertempuran itu, tetapi kalau kita baca dari, ya, Mazmur ini, dia sudah bisa memiliki sebuah kepastian bahwa dia akan mengalami kemenangan. Ini luar biasa. Daud seorang yang sadar sekali bahwa bersama siapa ia turun di dalam peperangan yang ia masuki dan siapa musuh yang dihadapinya. Meskipun dikatakan musuh terlihat bagaikan suatu kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, namun sebenarnya kalau kita perhatikan, Daud tidak menjadi ciut oleh besarnya kekuatan lawan, karena dia sudah biasa melakukan itu. Ia terbiasa berhadapan dengan lawan-lawan yang tidak sebanding dengan dirinya. Siapakah aku, selalu dikatakan Daud. Dia orang kecil, dia orang yang tidak berpengalaman, dia orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi dalam banyak hal dia dapat melakukan perkara-perkara besar dan menjadi sebuah pujian dan diagungkan oleh banyak orang. Pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh Daud, entahkah itu ketika dia berhadapan dengan singa atau beruang yang mencoba untuk mengambil salah satu domba dari kawanan yang ia gembalakan, ketika ia belum berpengalaman sebagai prajurit, dia sudah mengalami bagaimana berjuang melawan singa dan beruang. Baik setelah dia diurapi oleh Tuhan ketika dia mengalahkan Goliat, ya, yang kekuatannya telah membuat seluruh pasukan Israel ketakutan, tawar hati. Tetapi Daud tahu sekali dengan siapa ia telah berjalan dan dia bisa melakukan, ya, mengalahkan Goliat dan dia bisa mengalami kemenangan. Luar biasa itu. Jadi sama seperti Daud ini, saudaraku, bukankah kita juga menghadapi peperangan-peperangan dalam kehidupan kita ini? Ada banyak peperangan-peperangan yang kita hadapi setiap hari, seperti bangsa Amon dan Syria yang dihadapi oleh Daud ini, saudara. Seringkali peperangan yang kita hadapi pun, ya, kalau kita perhatikan di sini, tidak kalah menakutkannya dengan situasi yang dihadapi oleh Daud. Ada kalanya kita merasa khawatir dalam hidup ini. Bahkan ada kalanya kita merasa ingin menyerah mengingat masalah yang kita hadapi. Sepertinya masalah tidak kunjung padam, tidak kunjung mereda, menjadi musuh yang selalu ada dalam kehidupan kita. Ada masa-masanya sepertinya tidak ada titik terang atas pergumulan suatu persoalan yang kita hadapi. Sepertinya tidak ada titik akhir. Namun saudaraku, justru keadaan yang bertambah berat membuat kita terkadang semakin ciut, semakin tidak memiliki kekuatan, semakin tawar hati dalam menghadapi kehidupan ini. Ini yang sering kita hadapi, saudaraku, bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri.
yang sering membuat kita tidak bisa mampu untuk melangkah lagi meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Ingat saudaraku, apa yang dialami oleh Daud, sehebat apapun musuh yang ia hadapi, kemenangan selalu menjadi bagian dalam kehidupannya. Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita menghadapi pergumulan hidup ini. Sesulit apapun, seberat apapun hidup yang kita hadapi, ada sebuah kepastian, pengharapan akan kemenangan, bahwa orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan selalu dianugerahi kemenangan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu kita hari ini, saudaraku. Ya, bahwa ada panji-panji kemenangan yang dikibarkan di pihak kita. Sebab jika Tuhan bersama dengan kita, kita lebih daripada pemenang. Namun belajar dari kehidupan Daud bahwa kemenangan yang ia peroleh tidak datang begitu saja. Kita dibutuhkan ya keaktifan, keikutsertaan. Daud tidak berdiam begitu saja, melainkan didahului dengan sikap Daud yang tepat, di mana kalau kita perhatikan di dalam menghadapi kemenangan itu sendiri, dia benar-benar memiliki kekuatan iman, persiapan iman, sehingga dengan pertolongan imannya dia dimampukan untuk menghadapi perkara apapun dalam kehidupannya. Meskipun Daud tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya kemenangan, namun dia tidak membiarkan Tuhan bekerja sendiri. Dia tidak berdiam diri. Sementara kalau kita perhatikan, dia tidak pernah mengizinkan Tuhan bekerja sendiri lalu dia berleha-leha melakukan hal yang lain sambil menantikan kemenangan itu pada dirinya. Tidak, saudaraku. Ada panji-panji kemenangan yang ia siapkan sementara Tuhan melakukan juga bagiannya. Jadi ada bagian tertentu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, dan juga ada bagian tertentu bagiannya Tuhan juga yang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudaraku. Panji-panji seperti apa? Ini yang ingin kita coba lihat, yang membuat Daud begitu bermegah dalam Tuhan. Ada panji-panji seperti yang dipersiapkan oleh Daud menjelang kemenangan yang Tuhan akan berikan kepadanya. Ini yang akan kita renungkan. Ini yang membuat Daud begitu bermegah dalam Tuhan. Yang pertama, mempersembahkan sikap hati yang percaya dan memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur 20 ini, khususnya ayat yang ke-6, di sana diungkapkan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Luar biasa, saudara. Pernyataan sorak-sorai yang dikumandangkan oleh Daud sambil mengangkat panji-panji bagi Tuhan, itu dilakukannya pada saat Tuhan sudah memberikan kemenangan. Ya, bukan, artinya saya, bukan pada saat Tuhan telah memberikan kepadanya kemenangan. Nah, itu maksud saya. Dia setelah mengangkat panji-panji bukan setelah Tuhan memberi kemenangan, bahkan sebelum Tuhan memberikan kemenangan. Ya, adalah wajar, saudaraku, apabila seseorang bersorak-sorai, bersukacita ketika ya dia sudah menerima kemenangan atas pergumulan yang dihadapi. Itu lumrah biasa. Kalau kita menang pasti kita bersorak-sorai. Tetapi Daud, dia masih menghadapi pergumulan berat. Dia sudah mengangkat panji kemenangan itu. Dia sudah bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang kita lihat. Namun sangat tidak lazim apabila seorang bersorak dan menaikkan panji justru ketika ia belum mengalami kemenangan yang nyata. Dan sikap inilah yang diambil oleh Daud, walaupun tidak lazim. Seperti yang saya katakan tadi, Daud sudah mengangkat panji kemenangan justru sebelum dia mengalami kemenangan itu, sebelum Tuhan memberikan dia kemenangan. Tetapi itulah bukti atau wujud imannya, keyakinan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Masalahnya, saudaraku, bukankah Daud sedang berpura-pura bergembira agar terlihat dia begitu tegar? Bukankah seperti itu yang bisa kita katakan? Oh, Daud itu berpura-pura seperti itu supaya terlihat tegar oleh orang lain. Lalu Tuhan tergerak untuk menjawabnya. Saya rasa itu pandangan yang keliru, saudaraku. Sama sekali tidak seperti itu yang dilakukan Daud. Dia tidak berpura-pura di sana. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah sesuatu yang sungguh-sungguh keluar dari sikap hatinya yang ya bisa dikatakan mempercayai Tuhan, saudaraku. Itu merupakan sikap hati, keyakinan yang kokoh akan Tuhan, bukan sebuah kepura-puraan
Itu menjadi sebuah kekeliruan kalau kita menanggapi seperti itu. Sikap hati inilah yang sebenarnya tercium oleh Tuhan. Jadi sebelum Tuhan mengerjakan kemenangan, Daud sudah begitu yakin akan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dan inilah yang dilihat oleh Tuhan. Ya, keyakinan yang seperti inilah yang membuat Tuhan tergerak hatinya untuk mewujudkan keinginan Daud. Sehingga bisa kita lihat Daud bisa menggapai kemenangannya dengan luar biasa. Sikap hati yang mempercayai Tuhan itu tidak tergantung pada kondisi yang dialami oleh seseorang. Kalau kita orang beriman, keberimanan kita tidak seharusnya dipengaruhi oleh situasi yang kita hadapi. Iman kita lah yang seharusnya mempengaruhi situasi, bukan situasi mempengaruhi iman kita. Entahkah kita sedang dalam pergumulan berat ataupun dalam situasi yang sedang bersuka cita, dari hidup kita akan senantiasa bisa memancarkan aura sukacita kita sebagai orang beriman dan kekuatan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Inilah yang menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama, dan banyak orang akan memuliakan Tuhan ketika sikap yang seperti ini tetap kita hidupi dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebenarnya jika kita memperhatikan, membaca ayat 2 sampai ayat yang kelima, di sana tercermin sebuah doa, sebuah harapan yang menjadi dasar sukacita Daud dalam menghadapi segala tantangan kehidupan yang dihadapinya. Inilah yang membuat dia bersukacita. Tuhan kiranya menjawab pada waktu kesesakan dan membentengi dengan namanya. Luar biasa. Ada sebuah pengharapan dikatakan di situ. Ayat yang kedua, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Orang yang memiliki sikap hidup iman yang benar, dia tahu bahwa ada pertolongan Tuhan, ada benteng perlindungan yang diberikan Tuhan bagi orang beriman. Lalu ayat berikutnya dikatakan, kiranya Tuhan mengirim bantuan dari tempat kudusnya dan menolong engkau dari Sion. Luar biasa. Bagi orang yang memiliki sikap iman yang benar seperti Daud, dia tahu bahwa Tuhan akan membantu dia, mengirimkan bahkan bantuan dari tempat kudusnya, dari surga, dan akan menolongnya. Sehingga orang beriman, dia tahu dia tidak sendiri menghadapi hidup ini, menghadapi pergumulan yang ada. Tuhan kiranya mengingat segala korban persembahan dan menyukai korban bakaranmu. Ini yang perlu. Sehingga ketika kita adalah orang yang sungguh memiliki sikap iman yang benar, kita tak apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan berkenan kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang diperkenankan Tuhan. Itu yang kita lihat. Lalu ayat berikutnya juga kita lihat ayat yang keempat. Kiranya dia mengingat, ya ayat yang kelima maksud kami, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Puji Tuhan. Oleh iman Daud yang bermegah di dalam Tuhan itu, dia memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang dikehendaki hatinya. Dia ingin memiliki kemenangan dan Tuhan berikan kemenangan, saudara. Bahkan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dia yakin untuk mengalahkan musuhnya. Dirancangkannya segala hal yang bisa membuat dia meraih kemenangan, dan dikatakan di sini dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Oleh iman kita bisa bermegah dalam Tuhan, dan kemegahan kita dalam Tuhan adalah sebuah pengharapan yang selalu membuat kita bersuka cita dalam menghadapi hidup ini. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kita bisa lihat di sini panji-panji yang diangkat oleh Daud itu mempersembahkan sikap hidup sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dia begitu yakin dia orang yang diurapi Tuhan. Dalam ayat 7 diungkapkan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Luar biasa, saudaraku. Pengertian orang yang diurapi Tuhan sering masih menjadi hal yang ditangkap secara kurang tepat oleh banyak orang percaya sampai saat ini. Ada yang menganggap bahwa diurapi Tuhan adalah cukup dengan telah mengalami kepenuhan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh. Ada yang menganggapi seperti itu.
Ada juga yang menganggap bahwa diurapi adalah diolesi minyak dan ditumpangi tangan oleh seorang hamba Tuhan dan lain sebagainya, saudaraku. Meskipun pengertian tersebut sebenarnya tidaklah salah, maka kita perlu memahami bahwa sebelum melihat dari tujuan pengurapan dalam perjanjian lama, maka orang yang diurapi adalah orang yang memiliki jabatan di hadapan Tuhan, yaitu imam, raja, dan nabi. Artinya pemahaman pengurapan di dalam perjanjian lama selalu ditujukan kepada orang-orang dikhususkan oleh Tuhan, apakah dia imam, raja, dan nabi. Daud sadar bahwa dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini artinya dia orang yang dikhususkan oleh Tuhan, orang yang dikhususkan untuk tugas tertentu oleh Tuhan. Jadi ketika dia maju berperang melawan orang Ammon dan Syria, dia ditugaskan Tuhan untuk melakukan itu. Dia begitu yakin penugasan Tuhan adalah penugasan yang pasti. Ada di sana jaminan penyertaan Tuhan dan kemenangan dari Tuhan. Sebagai umat perjanjian baru hari ini, pengertian orang diurapi Tuhan adalah seorang imamat yang rajani, pembawa pesan Tuhan, sekaligus seorang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melakukan tugas yang dikhususkan bagi Tuhan untuk kita semuanya. Ketika Tuhan mengurapi kita orang yang percaya, seharusnya saudaraku ada nilai yang berbeda karena Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata kita orang diurapi, seharusnya kita harus bisa menunjukkan nilai apa yang berbeda yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain sebagai orang diurapi. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Apapun yang dikerjakan, ada otoritas, ada wibawa ilahi yang menyertai kita, sehingga kita bukan orang yang sembarangan lagi dalam menjalani hidup ini. Melakukan hal secara berbeda dengan yang lain untuk pekerjaan yang sama, dan orang-orang lain bisa melihat bahwa memang kita bukanlah orang yang biasa-biasa. Jadi kehidupan yang seperti inilah yang dibangun oleh Daud, dan Tuhan mengizinkan kemenangan bagi orang yang diurapi secara demikian, sehingga dia tidak begitu ragu. Dia tidak ragu, saudara. Dia memiliki sebuah keyakinan bahwa pengurapan Tuhan ini jaminan penyertaan dan juga kemenangan bagi kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, panji yang diangkat oleh Daud mempersembahkan sikap iman yang benar. Puji Tuhan, saudara, ayat 8 dan ayat ke-9 menggambarkan sebuah pengakuan iman bahwa sekalipun musuh memegahkan kereta berkuda mereka, yaitu satu gambaran tentang kekuatan dan kesiapan dalam berperang, tetapi Daud, saudaraku, tidak gentar menghadapi semua itu, karena dia memiliki keyakinan iman yang kuat, keyakinan iman yang kokoh. Luar biasa, saudara, bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami kemenangan. Maka Daud dapat memastikan bahwa orang yang memegahkan kekuatan di luar Tuhan, mereka jatuh dan kalah, karena tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan Tuhan. Dan hanya orang yang mengandalkan Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, bisa meraih kemenangan, bisa menikmati keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Di luar Tuhan kita tidak bisa menggapai itu. Itulah yang diyakini oleh Daud ketika dia mengangkat panji-panji kemenangan itu di hadapan Tuhan. Dia mengangkat panji seperti saya katakan, justru sebelum kemenangan diraih, tetapi itulah yang dicium Tuhan, sehingga Tuhan segera memberikan kepada Daud kemenangan. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apa yang kita angkat di hadapan Tuhan? Terkadang ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, kita ciut, kita tawar hati, kita tidak memiliki keyakinan. Sementara firman Tuhan kita adalah imamat orang percaya, imamat yang rajani, saudaraku, orang yang sudah diurapi oleh Tuhan melalui kepenuhan Roh Kudus. Tetapi dalam menghadapi kehidupan ini seringkali kita ciut, kita tawar hati, tidak memiliki keberanian. Mari kita berdiri seperti Daud, mengangkat panji kemenangan karena keyakinannya atas penyertaan Tuhan, atas pengurapan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih dapat menyaksikan saat ini bahwa Tuhan menyertai hidup kita? Apakah sebagai orang percaya kita masih yakin bahwa masih ada Tuhan yang bisa menolong, menjawab segala doa dan permohonan kita? Tentunya setiap kita mempunyai pengalaman dalam mengiring Tuhan, saudaraku.
pasti ada pengalaman yang berbeda. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu setia bagi orang yang memiliki keyakinan iman kepada Dia. Pasti Tuhan setia. Di tengah situasi kehidupan yang serba sulit yang sedang kita hadapi saat ini, terkadang kita merasa takut, gentar, dan tidak jarang kita kecewa. Karena kita merasa kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai kemampuan dalam menghadapi situasi sulit yang menerpa kehidupan kita itu. Oleh karena itu, lewat kebenaran ini saudaraku, lewat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita diajak untuk selalu mau bersukacita, bergembira, dan bermegah dalam Tuhan, bukan karena kita hebat. Sekali lagi, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ini yang perlu tertanam dalam hidup kita. Kita diajak untuk bermegah dalam Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena gagahnya kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena kita memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang memampukan kita bisa meraih kemenangan dalam hidup ini. Itulah kemegahan kita, saudara. Sehingga kita diajar untuk bermegah dalam Tuhan. Karena itu marilah kita mengangkat panji-panji kemenangan kita, karena Tuhan itu selalu ada di pihak orang-orang yang percaya, yang mengasihi Dia, yang diurapinya. Dikatakan, jika Tuhan menyertai kita, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh karena itu, saudaraku, tunjukkanlah sikap hatimu yang percaya kepada Tuhan, keyakinanmu oleh Roh Kudus yang telah mengurapi kita di dalam Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam iman yang benar, maka Tuhan akan membela segala perkara kehidupan yang kita hadapi dan akan mengaruniakan kepada kita kemenangan-kemenangan dalam kehidupan ini. Bahkan dikatakan kita akan menikmati kehidupan lebih daripada pemenang karena Tuhan. Inilah yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini. Tuhan kena menolong saudara dan saya dimanapun kita mendengarkan renungan atau firman Tuhan khotbah minggu kita hari ini, mempersiapkan kita untuk masuk dalam ibadah-ibadah di tengah gereja kita masing-masing hari ini. Itu yang saya sampaikan. Tuhan kena memberkati kita, ya, semuanya dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Sehingga mari kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang beriman, yang sungguh-sungguh hidup bermegah dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan yang kami bagikan pada pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kasih dan setiamu Tuhan yang kami terima, yang telah kami renungkan pagi ini. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkannya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka Tuhan hiburkan. Ada juga banyak umat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Ada umat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, berkati mereka. Yang mengharapkan jodoh, diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Ada yang sedang bergumul di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan juga berkati mereka. Bergumul karena keadaan hidup ekonomi yang sulit, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Juga hamba doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, juga bantu mereka untuk menyelesaikan pergumulan pendidikan mereka dengan baik. Hamba juga doakan anak-Mu yang bersuka cita karena berulang tahun hari ini, ingatkan bahwa itu anugerah-Mu, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka untuk bersyukur. Ada begitu banyak juga umat-Mu hari ini yang terbelenggu oleh beban hidup yang berat, yang menjadi tawar hati, yang menjadi takut, gemetar menghadapi hidup ini. Mereka mengharapkan anugerah Tuhan. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Izinkan hamba berdoa, memberkati mereka semua saat ini dimanapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetaplah semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu pasti kehendak Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, supaya ada banyak juga orang yang bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Itulah kerinduan kami saudaraku. Dan akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran
Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesa Medan menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.